7. Bertemu masa lalu. Kejadian tadi saat Mas Haris menampar Bella membuat diriku merasa bersalah. Aku sama sekali tidak berharap Mas Haris melakukan itu. Oleh karena peristiwa tersebut, sekarang kami diminta suamiku itu berkumpul di ruang keluarga. Kedua mertuaku terlihat bingung. Aku tidak tahu apa yang akan Mas Haris lakukan di ruangan ini. Dia tampak kesal. Wajahnya memerah memandang ke arah Bella. Aku merasa serba salah dihadapkan pada keadaan seperti ini. Sebenarnya apa masalah kamu, Bel? Kenapa kamu membenci wanita yang sangat kakak cintai? Tanya Mas Haris kepada Bella dengan suara meninggi. Ada apa, Riz? Kenapa kamu meminta semuanya berkumpul di sini? Tanya mami mertua kepada anaknya itu. Bella benar-benar udah keterlaluan, Mi. Mas Haris memberikan jawaban kepada maminya. Keterlaluan gimana maksud kamu? Tanya beliau. Dia telah mempermalukan Tika di depan orang banyak. Bella ngomong apa adanya, Mi. Tiba-tiba Bella membuka suara. Kamu masih berani jawab ya? Mas Haris menggerakkan jari telunjuknya ke arah Bella. Kenyataannya dia memang benalu. Bella menunjuk ke arahku. Bella, maksud kamu apa? Papi mertua menyebut nama adik iparku dengan suara meninggi. Papi juga mau ikutan marah atau menampar Bella? Bella sangat santai menjawab papinya. Tampar? Apa maksud kamu, sayang? Tanya mami mertua kepada putrinya itu. Kak Haris sudah berani nampar Bella hanya untuk belain wanita ini. Bella menatapku sangat tajam. Apa itu benar, Riz? Tanya mami mertua. Akhirnya, Mas Haris mengakui apa yang Bella sampaikan. Dia menceritakan kenapa dirinya sampai melakukan hal tersebut. Dia berkata tidak terima kalau istri yang sangat dia cintai dipermalukan di depan orang banyak. Sayang, kenapa kamu tega melakukan seperti itu pada kakak iparmu sendiri? Kamu harus menghormatinya, sama seperti kakak kamu. Mami mertua memberikan penjelasan kepada Bella. Jadi, Mami juga lebih membela wanita yang baru datang ke rumah ini daripada anak Mami sendiri. Kalian telah terpengaruh olehnya. Bella kembali menatapku. Tapi tindakan kamu itu salah, Bella. Papi mertua memandang tajam ke arah Bella. Papi juga tega marahin Bella. Aku hanya mampu terdiam mendengar ungkapan yang mereka ucapkan. Ingin rasanya tinggal di rumah bapak dan ibu saja. Tetapi itu tidak mungkin. Ini adalah keluarga baruku, dan sudah seharusnya aku tetap bersama mereka. Baiklah, jika kamu sangat membenci istri kakak, sebaiknya kami keluar dari rumah ini. Aku tidak percaya kalau Mas Haris mengucapkan kalimat itu. Itu tidak mungkin, Nak. Mami ingin kalian tetap di rumah ini. Istrimu masih sangat muda. Mami takut kalau terjadi sesuatu padanya saat kamu di kantor. Bagaimana kalau dia hamil? Siapa yang akan memperhatikannya? Ternyata mami mertua sangat peduli kepadaku. Namun, aku masih belum terbiasa saat wanita itu mengeluarkan kalimat itu. Hamil, belum pernah terpikirkan sama sekali. Ada asisten rumah tangga yang akan membantu semua yang dia butuhkan. Saat saya masih di kantor, Mi, saya sudah menyiapkan rumah untuk kami setelah menikah. Aku sangat terharu mendengar penuturan Mas Haris. Papi tidak izinkan kalian keluar dari rumah ini. Kamu anak laki-laki papi satu-satunya. Ini rumahmu. Papi mertua meminta agar kami tidak keluar dari rumah ini. Papi dan mami mertua berusaha memujuk anak sulung mereka hingga akhirnya luluh dan berjanji tidak akan pergi meninggalkan orang tuanya. Aku sangat bersyukur karena Mas Haris bersedia untuk tetap tinggal di rumah ini. Padahal tadi aku sangat bingung jika dia tetap bersikeras dengan keinginannya. Beberapa bulan berlalu, akhirnya keinginanku menjadi kenyataan. Hari ini merupakan awal memasuki bangku kuliah yang dari dulu aku impikan. Aku tidak pernah menyangka kalau harapan itu kini ada di depan mata. Aku menjadi mahasiswi di salah satu universitas
ternama di kota ini. Setelah melewati masa ospek selama 3 hari, kini mata kuliah akan segera dimulai. Aku memilih jurusan akuntansi karena cita-citaku dari dulu ingin menjadi seorang akuntan dalam sebuah perusahaan. Namun, harapan sekarang tetap setia dengan jurusan itu agar dapat meringankan pekerjaan suami. Mas Haris sangat mendukung jurusan yang aku pilih. Dia merasa kalau aku dapat membantunya menjalankan perusahaan yang dia kelola sejak dulu. Dia memberikan semangat agar aku benar-benar fokus jika memang ingin terjun ke dunia bisnis seperti dirinya. "Kamu mau pilih jurusan apa, sayang?" tanya Mas Haris sebelum aku mendaftar di kampus yang kini aku masuki. "Akuntansi, Mas. Dari dulu keinginan saya hanya satu, menjadi akuntan di sebuah perusahaan, dan itu akan membuat orang tua bangga. Bapak dan ibu juga selalu mendukung cita-cita saya." Aku menjelaskan keinginanku kepada Mas Haris. "Itu bagus, sayang. Untuk sekarang, kamu akan menjadi akuntan di perusahaan keluarga kita. Kamu fokus aja kalau memang itu impian yang kamu harapkan." "Terima kasih, Mas." Aku mencium punggung tangan Mas Haris, lalu dia memelukku. Aku sangat bersyukur karena Mas Haris memberikan dukungan penuh atas cita-cita yang ingin aku raih. Dia selalu berhasil membuat diriku makin mengaguminya. Melihat dan merasakan semua kasih sayang yang dia tunjukkan selama 6 bulan pernikahan kami, benih-benih cinta telah tumbuh di hati ini. Tetapi aku belum mengatakan kebenaran itu kepadanya. Aku tidak tahu harus bagaimana cara mengungkapkan isi hati ini kepadanya. Aku tidak ingin jika dia menggodaku ketika perasaan cinta itu keluar dari bibirku. Selama ini, dia sangat sering membuat diriku salah tingkah dengan keromantisannya. Sekarang, aku harus fokus belajar agar dapat membanggakan orang-orang tercinta dan tersayang. Kini, dosen mata kuliah akuntansi memasuki ruangan. Dia seseorang yang tidak asing bagiku. Ternyata benar, setelah perkenalan, dia Kak Indra, laki-laki yang dulu pernah aku tolak. Kenapa diriku kembali bertemu dengan Kak Indra? Dulu dia mengutarakan cintanya saat aku masih duduk di bangku SMA, sedangkan dirinya sudah berstatus sebagai mahasiswa. Walaupun kedekatan kami berjalan selama beberapa bulan, tetapi aku tidak memiliki perasaan lebih untuknya. Hanya Mas Haris yang mampu menggetarkan perasaanku, walaupun usia kami terpaut jauh. Dia pendamping hidup terbaik untuk menemani hari-hariku. Jiwa dan raga ini hanya miliknya. Aku telah menyerahkan cinta tulus yang ada di dalam hatiku untuk dirinya seorang. "Kamu kuliah di sini kah?" tanya Kak Indra. Dia menghampiriku setelah mata kuliah selesai. "Iya, Pak," jawabku sambil berusaha tersenyum. "Panggil kakak aja seperti biasa." "Maaf, Pak, ini di kampus. Sekarang Bapak dosen saya." Aku berlalu, kemudian berjalan keluar kampus. Mas Haris telah menjemputku. Hari ini, belajarnya hanya 1 mata kuliah. Aku sangat senang karena sekarang telah bersama dengan suami tercinta. Rasanya amat bahagia berada di sampingnya. Dia telah berhasil membuat diriku merasa menjadi wanita paling beruntung. "Kamu kok pucat? Kamu kenapa, sayang?" tanya Mas Haris setelah mobil meluncur. "Saya baik-baik aja kok, Mas. Tapi wajah kamu terlihat kurang bersemangat." Dia memegang dahi dan pipiku. "Masa sih, Mas? Aku merasa baik-baik saja. Walaupun beberapa hari ini sering merasa lebih mudah lelah. Selera makan juga berkurang, dan rasa mual sering muncul. Aku berpikir, mungkin karena kelelahan atau masuk angin setelah menjalani ospek beberapa hari ini. Apa mungkin sesuatu terjadi kepadaku? Apa yang terjadi dengan Tika?"